Oke. Jadi mulai tadi, jadi pelaksanaan praktikum itu untuk semester ini karena kita juga memang terkesan mendadak memang pengumuman untuk pelaksanaan secara luring, secara offline-nya, sehingga fokus utama dari pimpinan ya dekanat adalah memprioritaskan untuk semester awal karena selain mereka praktikumnya banyak tadi ya, semester 1 dan semester 3 itu ada praktikum, tetapi untuk semester 5 dan 7 itu sudah tidak ada praktikum yang berkaitan dengan laboratorium, sehingga pelaksanaan kuliah daring untuk Fakultas Geografi, luring di Fakultas Geografi dimulai dari semester 1. Selain itu juga agar yang semester 1 dan semester 3 ini mungkin saja banyak yang belum tahu kondisi di Fakultas Geografi seperti apa. Sehingga untuk memperkenalkan Fakultas Geografi seperti apa, dan juga apa saja sih yang ada di Fakultas Geografi seperti apa secara langsung. Itu. Jadi untuk pelaksanaan praktikumnya mungkin yang ditangkap itu tetap kedepannya di pelaksanaan praktikum ini yang luring itu hanya yang bersedia hadir di Fakultas Geografi. Oke, ini langsung saja saya mulai saja ya. Nah, ini jadi untuk semester gasal ini, ganjil ini ya. Untuk praktikumnya seperti ini, guys. Ya, mungkin Mas dan Mbak yang ada di sini sudah memahami semua. Berarti untuk semester 1 ada 2 praktikum, untuk semester 3 ada 5 praktikum, semester 5 dan 7 hanya ada 1 kegiatan praktikum. Oke. Teruskan. Oke. Nah, dari semua praktikum yang ada ini untuk semester ganjil ini yang melibatkan laboratorium, yang dalam artian memerlukan asisten dan perlu pelaksanaannya dengan lab, itu hanya praktikum yang ada di semester 1 dan semester 3. Untuk yang semester 5 dan semester 7, ya, untuk pengukuran parameter penduduk dan sosial ekonomi dan juga analisa kota dan daerah, pelaksanaan praktikumnya dilakukan oleh dosen. Oke. Jadi kalau untuk yang pengukuran parameter penduduk dan sosial itu dosennya ada Pak Khairul Amin, Pak Priyono dan saya. Ya, jadi kalau yang kemarin mengikuti kuliah secara melalui Zoom ya, sinkron, itu sudah dijelaskan. Nah, yang dilakukan kalian di kuliah itu di pengukuran parameter penduduk dan sosial itu adalah bentuk pelaksanaan praktikumnya. Oke. Jadi praktikumnya tidak seperti di lab, yang dimana kalian datang ada asisten, kemudian kalian dengerin asisten ngomong, kemudian ada laporannya. Nah, tapi kalau untuk pengukuran parameter penduduk dan sosial itu langsung dilakukan oleh dosennya. Begitu juga dengan AKD, ya, analisa kota dan daerah juga praktikumnya adalah kegiatan kelompok yang Mas dan Mbak lakukan. Oke. Mas dan Mbak lakukan. Ini. Nah, untuk pelaksanaannya seperti ini. Jadi untuk mungkin penangkapan mahasiswa berbeda-beda, tetapi seperti ini. Jadi pelaksanaannya itu nanti akan ada 2, yaitu secara luring dan daring. Yang luring ini yang langsung di kampus itu adalah khusus untuk mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kuliah luring serta bersedia hadir di kampus. Oke, makanya ada penjaringan. Penjaringan siapa saja yang bersedia hadir ke kampus untuk melaksanakan kuliah secara langsung di kampus. Nah, mahasiswa-mahasiswa itulah yang akan menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip ya, kalau dia bersedia itu mengikuti perkuliahan secara langsung dan juga praktikum secara langsung di laboratorium. Oke. Dan untuk yang tidak bisa, oke, karena kan ada yang, Pak, saya sudah tidak punya kosan, Pak. Saya belum pernah ke Solo, Pak. Jadi saya nggak punya kosan dan ini biaya pesawat mahal, saya belum vaksin, untuk naik pesawat susah, misalkan seperti itu, maka tetap dilaksanakan praktikum secara daring. Ya, ini masih melalui platform psikologi seperti yang sudah pernah dilakukan. Oke. Nah, kemudian pelaksanaan praktikum luring itu berdasarkan protokol kesehatan, oke, yang ketat. Jadi yang pertama, peserta yang itu sudah mendapatkan vaksinasi. Jadi praktikannya mahasiswanya ya harus sudah vaksin, dibuktikan dengan ketika dia sudah mengirimkan surat pernyataan bersedia melakukan perkuliahan secara offline, itu berarti dia sudah menunjukkan bahwa dia sudah divaksinasi. Kemudian asistennya juga harus sudah divaksinasi, serta laborarnya juga sudah vaksinasi. Oke. Yang kedua, sebelum masuk laboratorium nanti dilakukan pengecekan suhu dan cuci tangan. Ya, kalau tidak bisa disediakan tempat cuci tangan, maka nanti akan disediakan hand sanitizer di setiap ruang laboratorium sebelum memasuki labnya.
Oke. Yang ketiga, semua peserta, baik praktikan, asisten, laboran, ataupun dosen, yang nantinya memasuki ruang laboratorium ketika pelaksanaan praktikum wajib selalu mengenakan masker. Oke. Yang keempat, laboratorium maksimal berisi 50% dari kapasitas ruangan, baik asisten dan praktika. Sebagai contoh di Leipzig itu ada 40 komputer, berarti ya yang di dalam situ 20 orang, ya 20 orang sampai 20 orang plus satu asisten. Nah itu. Oke. Kemudian pelaksanaan praktikum. Nah ini untuk sementara ini berdasarkan edaran dari universitas, melaksanakan kuliah di dalam ruangan itu maksimal 50 menit pembelajaran. Oke. Jadi nanti setiap rombongan atau setiap kelompok praktikum itu hanya 50 menit saja di dalam ruang lab. Ya. Nah, untuk nanti tapi kita lihat berjalannya waktu apakah bisa diperpanjang atau tidak. Oke, itu untuk yang di dalam ruangan. Untuk di luar ruangan nanti waktunya bisa lebih fleksibel, tetapi dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Selanjutnya. Nah, untuk teknis pelaksanaannya. Nah, ini saya jelaskan untuk teknis pelaksanaannya. Nanti bisa Mas dan Mbak sekalian bisa menyebarkan ini secara tepat tanpa mengubah makna yang sebenarnya. Jadi pelaksanaannya nanti akan pertama praktikan akan dikelompokkan berdasarkan kesediaannya. Nah, jadi nanti akan kelompoknya itu tidak berdasarkan kalian temannya siapa, kemudian kalian berkelompok dengan temannya. Tidak, tetapi berdasarkan kesediaan. Yang bersedia melaksanakan praktikum secara luring, secara langsung di lab, itu akan dibedakan dengan yang mengikuti praktikum secara daring. Oke. Kemudian semua praktikan akan memiliki kelas psikologi. Jadi semuanya tetap berbasis psikologi untuk pemantauannya, nah, tapi untuk kelompoknya tadi berdasarkan kesediaan mengikuti praktikum secara luring atau daring. Yang ketiga, semua praktikan sehari sebelum pelaksanaan praktikum luring wajib mendengarkan penjelasan mengenai acara praktikum psikologi. Nah, ini saya balik tembak ke Mas dan Mbak sekalian ini, terutama yang ada di sini. Kira-kira kalau disuruh baca kayak gini, mau baca nggak? Nah, ya. Jadi itu menanggapi juga tadi yang tanya minta tugasnya terlalu banyak, ya mungkin ketika tugasnya berlebihan memang sulit juga untuk mahasiswa. Tetapi tugas itu penting untuk apa? Untuk mengantisipasi mahasiswa-mahasiswa yang dari awal itu memang mengikuti perkuliahannya nggak serius. Ya, tadi bilang semuanya masih ada dosen yang hanya memberikan PPT saja atau PDF saja tanpa ada video. Nah, pertanyaannya setelah dikasih video, kira-kira ditonton nggak ya? Sampai selesai. Atau hanya formalitas, diklik, ketika ada kuis, kerjakan kuis, selesai. Tanpa video penjelasan tidak jelas, didengarkan. Okay. Modulnya atau PPT-nya tidak dibaca. Nah, itu. Jadi ini saya kembalikan lagi ke Mas dan Mbak yang ada di sini. Kira-kira sudah melaksanakan itu atau tidak. Tetapi untuk praktikum wajib mendengarkan penjelasan mengenai acara praktikum karena nanti yang melaksanakan secara luring di kelas itu dia hanya langsung mengerjakan teknis. Jadi kalau misalnya SIG 1 atau kartografi PJ di ruangan hanya langsung dikasih citra, langsung delineasi. Langsung. Jadi tidak ada penjelasan mengapa perlu dilakukan yang namanya delineasi, interpretasi visual itu kenapa. Kemudian cara interpretasi visual seperti apa? Tidak. Jadi langsung masuk ruang praktikum, langsung praktek. Jadi untuk penjelasannya dilihat, didengarkan dari penjelasan di psikologi. Nah, kenapa? Karena waktunya hanya 50 menit. Kalau perhatikan, Mas dan Mbak sekalian minta, Pak, tolong suruh asistennya suruh jelasin lagi Pak dari awal sampai akhir. Wah, itu kita habis waktu. Oke, habis waktu cuma 50 menit, penjelasan bisa jadi 50 menit itu hanya penjelasan, kalian belum prakteknya. Padahal yang paling penting bagi kalian itu adalah prakteknya. Kalian megang alatnya, kalian lihat bahannya, kalian coba langsung di tempat, misalkan yang PJ tadi, penginderaan jauh, dan fotogrametri, bagaimana kalian melakukan delineasi secara visual. Jadi kalau kartografi, bagaimana membuat peta, bagaimana layout, film. Ya, atau yang lainnya, misalnya potomologi dan lain, bagaimana mengukur, mendelineasi batas das, mengukur debit, dan seterusnya. Itu yang paling penting di sana. Jadi untuk pelaksanaan besok, secara langsung mahasiswa melihat dulu di psikologi, pahami, kalau nanti ada pertanyaan baru ditanyakan. Jadi yang dilakukan di lab itu hanya kegiatan teknis praktikumnya, dan mungkin juga kalau misalnya ada pertanyaan mengenai teknis. Nah, seperti itu.
Oke. Nah, ini tadi ada ini ya, kritik mengenai asisten yang kurang berkompeten menurut Mas dan Mbak sekalian. Nah, di sini untuk saat ini asisten itu sudah selesai rekrutmennya. Pengumpulan rekrutmen sudah selesai. Nah, saat ini sedang dilaksanakan proses seleksi administrasi. Jadi nanti asisten nanti bukan lagi asisten praktikum. Nah, Mas dan Mbak kan kalau sebelum-sebelumnya kamu apa? Saya asisten praktikum SIK 1. Saya asisten praktikum katokopi dasar. Kalau sekarang Mas dan Mbak itu kalau yang mendaftar asisten bukan lagi asisten praktikum, tetapi asisten laboratorium. Kamu asisten apa? Saya asisten laboratorium SIK. Saya asisten laboratorium PJ. Saya asisten laboratorium sumber daya lahan. Saya asisten praktikum, asisten laboratorium sumber daya air. Nah, ketika kalian sudah menjadi asisten di lab-lab itu, maka Mas dan Mbak sekalian bertugas untuk mengampu semua praktikum yang ada di lab itu. Misalkan di semester ini LabSIK ada 3, berarti Mas dan Mbak yang menjadi asisten laboratorium LabSIK menjadi asisten praktikum di 3 praktikum itu. Oke, nah ini. Nah, asisten sedang diproses seleksi administrasi. Oke, jadi karena awalnya proses seleksi ini hanya untuk menyeleksi secara administrasi saja orang-orang yang berkompeten secara nilai. Nah, tetapi kemudian karena ada kita diinstruksikan boleh melakukan kegiatan praktikum secara luring, secara langsung di lab, maka nanti selain seleksi secara dengan wawancara juga dilihat kompetensi, komitmen, dan ketersediaan dari setiap asisten untuk hadir di kampus. Oke, jadi nanti akan ada seleksi lanjutan, selain wawancara untuk melihat kompetensi dan komitmen, juga ketersediaan dari calon-calon asisten untuk dapat hadir di kampus untuk melaksanakan praktikum secara luring. Oke. Tadi, nah untuk memperbaiki kualitas lab, laboratorium sedang melakukan proses rekrutmen laboran kontrak. Ya, mungkin Mas dan Mbak sudah melihat itu ya, terutama yang kalau yang memfollow Instagramnya fakultas bisa lihat di sana ada pengumuman mengenai rekrutmen laboran. Saat ini seleksinya sudah masih proses rekrutmen, masih mengumpulkan siapa saja yang mau mendaftar. Nanti setelah itu akan dilakukan seleksi administrasi, kemudian diwawancara. Ya, di wawancaranya untuk melihat kemampuan, ketersediaan, dan komitmennya. Selanjutnya akan dilakukan tes kemampuan secara langsung. Oke, jadi ini juga menjadi untuk perbaikan tadi yang katanya asisten yang kurang kompeten, nah nanti akan dibantu oleh laboran. Nah, laboran ini nanti karena bertugas untuk menjaga quality control pelaksanaan praktikum, maka yang akan di-hire, kalau saat ini laboran hanya ada satu yaitu Pak Rudianto, nanti akan ada satu lagi yang di-hire, itu adalah orang yang memang punya kemampuan. Jadi bukan hanya secara nilai bagus, tetapi kemampuan dia bagus. Karena ia bertugas untuk salah satunya untuk quality control pelaksanaan praktikum. Kemudian, agar laboran itu nanti memang berimpact positif kepada lab, ya, terutama tadi banyak sekali saran yang sangat positif untuk laboratorium, maka laboran itu harus punya komitmen yang sangat kuat untuk mendukung pengembangan laboratorium. Yang paling penting dia masuk menjadi laboran itu bukan untuk kepentingan dia. Dia bekerja itu untuk lab, bukan untuk keuntungan dia, keuntungan orang lain, ataupun kelompok yang lain. Ya, apalagi kepentingan-kepentingan itu tidak ada dampak penting ke laboratorium, tapi malah merugikan laboratorium. Itu. Ya, nanti komitmennya itu jelas. Nanti di. Oke, ini. Nah, untuk alat-alat laboratorium, tadi ada yang minta alat laboratorium untuk diperbaiki untuk sarannya. Nah, untuk saat ini, itu sedang diserahkan sistemnya. Nah, nanti semua yang mengenai laboratorium itu semuanya tersistem dan Mas dan Mbak sekalian sebagai mahasiswa bisa melihat secara langsung. Dimulai dari database alat dan bahan. Jadi ada alat apa saja sih di laboratorium? Nah, kemudian cara minjem alatnya gimana? Yang minjem siapa? Kalau misalnya kalian sendiri sebagai mahasiswa kalau mau pinjem itu berapa biayanya juga akan muncul di sana. Nanti akan terlihat minjemnya siapa, berapa lama, biaya berapa, alatnya sudah kembali atau belum. Kemudian alatnya kembali dengan kondisi yang baik, sama seperti awal dipinjam atau rusak, dan seterusnya. Termasuk pelayanan laboratorium untuk mengajukan uji-uji lab air atau lab tanah, dan juga pemanfaatan ruang. Kalau ada yang minjam, Pak, kami boleh pinjam LabSIK. Kemana ada beberapa, Pak, saya boleh pinjam LabSIK, Pak, karena saya mau ikut lomba.
Tapi laptop saya tidak kuat, Pak, untuk melakukan processing data-datanya. Boleh nggak, Pak, saya pinjam Lapseek untuk pelaksanaan itu? Nah, itu boleh. Nah, semua itu nanti akan melalui sistem. Jadi semua akan jelas, semua akan terkontrol, ya. Karena saya melihatnya, ini mungkin kalau di sini ada yang pernah menjadi asisten, pernah saya jelaskan, semua lab nanti yang megang kunci itu hanya ada 2 orang, yaitu saya sebagai kepala lab dan yang kedua adalah laboran. Yang megang kunci hanya 2 orang. Asisten, apalagi mahasiswa, yang bukan asisten, apalagi alumni yang sudah tidak ada hubungan apapun dengan UMS ya, karena dia sudah menjadi alumni, maka tidak ada lagi yang boleh memegang kunci. Oke. Dengan begitu, kontrol alat-alat yang ada di dalam lab itu menjadi lebih baik. Dengan begitu juga, sistem pelayanan di lab pun akan menjadi lebih baik. Tapi jangan khawatir, Mas dan Mbak sekalian. Mungkin yang di sini DPM mungkin merasa, kok kayak gitu berarti lab eksklusif dong. Tidak boleh mahasiswa pakai lab. Lab boleh dipakai oleh Mas dan Mbak sekalian. Lab juga boleh Mas dan Mbak sekalian untuk akses. Dengan apa? Dengan melalui sistem. Lebih ribet memang lebih ribet. Kalau kalian melihat, terutama yang semester 7 ya, di sini semester 7, semester 5 yang sudah pernah merasakan secara offline kegiatan di kampus, memang jadi lebih ribet karena kalau dulu kalian hanya tinggal datang pakai, pinjam yang punya kunci pakai sampai jam 10, entah apa yang dilakukan di lab, kalian bebas. Oke. Tapi kalau sekarang semua tersistem agar jelas. Lab itu peruntukannya untuk kegiatan laboratorium, untuk kegiatan pengembangan diri. Ya, kalau kemarin ada sini saya nggak tahu nih namanya, kemarin Mas Ali pinjam Lapseek, saya berikan karena apa? Karena dia bilang komputernya nggak kuat untuk pengolahan data, jadi dia butuh Lapseek, membuat silakan. Yang lain boleh seperti itu? Boleh, silakan. Pak, saya bukan asisten, boleh pakai Lapseek? Boleh. Tapi semuanya melalui sistem dengan kalian mengajukan peminjaman uang. Oke. Nah, nanti setelah sistemnya sudah siap akan dilakukan reinventarisasi. Jadi akan terlihat data alat-alat apa saja yang kurang, yang perlu diperbarui dan apa saja yang bisa ditambah. Ya, beberapa alat insya Allah akan bertambah yang mungkin belum ada sebelumnya. Kalau boleh saya kasih bocoran, itu pertama kita akan ada punya alat-alat untuk stasiun meteorologis yang kita belum punya. Kemudian kita akan mengadakan alat GPS geodetik. Nah, kita agendakan untuk dapat disediakan. Oke, itu. Kemudian untuk ADWT modul tadi, modulnya nggak bervariasi, Pak. Ya, untuk modul yang belum bervariasi itu memang tergantung pada ilmunya, apakah ilmunya sudah berkembang atau belum. Yang kedua, dosennya apakah sudah menguasai atau belum. Karena kalau dosennya belum menguasai, tapi sudah diajarkan ke asistennya juga nggak bisa diajari, praktikannya juga apalagi tidak bisa diajari. Itu yang kedua. Yang ketiga, asistennya. Nanti asistennya perlu diajari dulu. Jangan sampai dosen sudah meminta updating dengan model yang baru, misalnya pakai Rockwork untuk yang geomorfologi dasar, kegiatan probabilitas dasar atau PJ, nah, tetapi ternyata asisten belum menguasai. Ya. Nanti perlu ada pelatihan-pelatihan. Kemudian untuk laboratorium akan dibentuk satu lab lagi dengan nama Laboratorium Sosial Ekonomi dan Kewilayahan. Nah, ini sedang proses pengadaan ruangannya dulu, karena ruangannya belum ada. Oke, kurang lebih itu untuk laboratorium yang pada prinsipnya untuk pelaksanaan praktikum semester besok yang masih semi luring dan daring, pelaksananya keduanya berjalan bersamaan, ya, tidak kemudian karena luring daring tidak ada. Tadi semua berjalan bersamaan, yang luring tetap bisa dilaksanakan luring, yang tidak bisa datang ke kampus, yang tidak bisa melaksanakan secara luring, daring tetap diteruskan. Itu saya kembalikan ke pembawa acara. Nah,